Ya, pemirsa, hujan yang mengguyur dua wilayah di Jawa Barat, yaitu Bogor dan juga Depok, membuat aliran air di Sungai Ciliwung meluap. Akibatnya permukiman warga di Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur terendam banjir. Dan inilah pemirsa sebagian dari ratusan rumah warga yang terendam banjir, tepatnya di wilayah Kebonpala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis kemarin. Di beberapa titik, ketinggian air disebutkan mencapai 1,5 meter. Alhasil, aktivitas warga pun ini tentu terganggu ya. Sebelumnya, hujan deras mengguyur wilayah hulu seperti di Bogor dan Depok, Jawa Barat yang berimbas pada meluapnya aliran Sungai Ciliwung. Terhitung dalam sepekan ini saja, wilayah Kebonpala sudah 7 kali pemirsa terendam banjir. Sementara itu pemirsa, hujan deras yang mengguyur Bogor, Jawa Barat menyebabkan ketinggian muka air di Bendung Katulampa Bogor, Jawa Barat meluap hingga berstatus siaga 2. Ya, dan ketinggian muka air mencapai 30 cm dan sebelumnya juga sudah normal kembali. Meskipun dalam kondisi normal, namun warga diharapkan tetap waspada karena cuaca ekstrim yang melanda dalam beberapa waktu terakhir. Warga yang berada di bantaran Sungai Ciliwung juga diharapkan tetap waspada untuk mengantisipasi kiriman air dari wilayah Katulampa Bogor. Oke, pemirsa, beberapa titik di wilayah Jakarta ini mengalami banjir, salah satu di wilayah Kebonpala. Terus kondisinya pagi hari ini seperti apa? Kita langsung update ya, Mbak ya, bersama rekan kami yang ada di Kebonpala, Jakarta Timur, ada Laura. Laura, apakah masih banjir di sana? Ya, Bayu, Gina Vita dan juga pemirsa dapat Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini di Kebonpala, Jakarta Timur masih terendam banjir. Ketinggian banjir saat ini mencapai sepinggang orang dewasa atau lebih karena di bagian dalam sana masih lebih dalam lagi dan tentunya banjir ini mengganggu aktivitas warga. Namun warga tidak ada yang mengungsi atau tidak ada pengungsian khusus untuk warga, hanya saja ada beberapa warga yang mengungsi ke rumah saudara mereka. Adapun banjir juga kemarin terjadi pada hari Kamis 30 November 2023 yang dimulai sejak pukul 5 dini hari, kemudian surut dan kembali banjir lagi tadi pagi pukul 1 dini hari. Banjir ini merendam setidaknya 100 rumah warga di RW 4 dan RW 5. Adapun penyebab dari banjir ini adalah luapan Sungai Ciliwung karena memang akhir-akhir ini curah hujan turun di beberapa titik termasuk titik-titik di wilayah Bogor, Depok dan sekitarnya. Dapat Anda saksikan banjir sudah mencapai pinggang orang dewasa, kemudian warga menggulung celana mereka agar tidak basah terkena banjir. Adapun bantuan yang berdatangan adalah berupa makanan dari kelurahan setempat dan juga beberapa pihak. Sementara untuk saat ini di tempat saya melaporkan yaitu di Kampung Pulau Jakarta Timur, langit tampak mendung, kemudian tadi terjadi gerimis mulai subuh dini hari tadi dan juga hujan lebat yang menyebabkan banjir. Dan ini merupakan bukan pertama kali warga Kebonpala ini terendam banjir. Buktinya kemarin banjir dan sejak Oktober kemarin juga sudah terjadi beberapa kali banjir yang tidak terhitung berapa kalinya menurut pengakuan warga. Memang sebelumnya ada laporan siaga dari grup-grup yang ada oleh warga RT setempat. Kemudian untuk aliran listrik sendiri saat ini memang belum diputus karena air tidak mencapai meteran listrik. Namun jika nanti air ini diperkirakan hampir atau akan mencapai meteran listrik, maka kemungkinan aliran listrik akan diputus. Karena air memang sifatnya konduktor yang tentu akan membahayakan warga apabila air tersebut menghantarkan listrik. Apalagi biasanya saat banjir banyak anak-anak yang memanfaatkan genangan air ini untuk bermain air ataupun untuk berenang. Kemudian masyarakat Jakarta tentunya saat ini juga sudah mendapatkan sejumlah informasi baik dari tingkat RT, RW dan juga BPBD maupun juga BMKG bahwa memang curah hujan akan terjadi di Jakarta mulai dari November ini hingga akhir Januari 24 mendatang. Jadi warga diminta untuk waspada, untuk antisipasi, untuk menyiapkan lokasi pengungsian misalnya, untuk terus waspada apabila nantinya terjadi banjir susulan. Sementara saya kembalikan ke Bayu dan Gina Vita di studio.
Baik, terima kasih Laura Luis mengabarkan langsung dari wilayah Kampung Melayu, Jakarta. Ini menjadi kewaspadaan bagi kita semua karena curah hujan sudah mulai meningkat. Nah, untuk mengetahui lebih lengkap mengenai informasi cuaca, kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan Guswanto, ini Kepala Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Guswanto. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Bayu dan Mbak Vita. Salam sehat. Pak Guswanto, salam sehat juga. Pak Guswanto, kalau misalnya saat ini kita bicara soal cuaca, apa potensi cuacanya dan kemudian fenomena apa yang sedang kita masuki saat ini, Pak? Baik, potensi cuaca yang saat ini perlu kita identifikasi atau kita waspadai adalah hujan lebat disertai dengan angin kencang ya. Kemudian terkadang nanti disertai dengan kilat dan petir. Itu yang perlu kita waspadai. Terus kemudian saat ini merupakan wilayah khususnya Jabodetabek itu sudah masuk musim hujan dan kita perlu antisipasi karena saat ini baru bulan Desember, sedangkan kita memprediksi puncak hujan itu adalah di dasarian 3 bulan Januari sampai dasarian 1 di Februari. Kemudian kalau kita lihat fenomena apa yang saat ini terjadi, sebenarnya kita melihat ada beberapa dinamika atmosfer yang saat ini sedang terjadi. Yang pertama yaitu adanya fenomena MGO yang terus aktif hingga nanti dasarian 1 Desember. Kemudian ada juga penguatan monsun Asia yang terlihat ini dengan adanya penguatan kecepatan angin di Laut Cina Selatan ya sekitar sampai 25 knot ya. Kemudian kita diidentifikasi juga ada beberapa sirkulasi siklonik. Dan saat pagi ini saya juga melihat fenomena adanya pembentukan awan konvektif yang cukup masif yaitu di atas sekitar Bangka, Belitung, Lampung dan Jawa Barat maupun Banten. Ini yang saya lihat. Oke, Pak Guswanto, kalau memang puncak musim hujan nanti akan terjadi Januari, tapi kan ini kan sudah mulai terjadi per bulan ini. Untuk intensitasnya seperti apa, Pak? Kalau misalnya kita bandingkan di awal tahun 2019, 2020, waktu itu yang sampai Jakarta banjir selama sepekan, potensinya sampai ke sana atau lebih rendah dari itu atau bagaimana, Pak Guswanto? Ya, baik Mbak Vita. Kalau bicara intensitas, kemarin kami mencatat BMKG khususnya di Jabodetabek ya, pada waktu tanggal 29, intensitas tertinggi itu tercatat sekitar 168 mm per hari, itu di Bogor ya. Kemudian untuk tanggal 30, tadi pagi juga saya lihat bahwa untuk yang tercatat tertinggi juga masih di Bedahan, di Das Angke. Kemudian untuk wilayah di Bogor sendiri hanya 137. Nah, kemudian bagaimana apabila ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Kita perlu melihat Mbak Vita bahwa sebenarnya curah hujan yang bisa menyebabkan banjir dan ini bukan hanya dari tetesan air hujannya saja, namun dari sisi lingkungannya. Kalau kita melihat dengan curah hujan yang sekitar 168 itu kita compare dengan bagaimana kecepatan tanah untuk menyerapnya. Saya rasa untuk di awal-awal bulan ini sepertinya paling hanya memunculkan genangan, belum sampai banjir. Nanti apabila ini terjadi di bulan Januari itu pasti memunculkan genangan ditambah dengan banjir karena kecepatan resapan tanah itu sudah agak berkurang karena tiap hari mulai terjadi hujan. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, untuk wilayah sekali lagi Pak, tadi mungkin Pak Guswanto sudah menyebutkan bahwa ada beberapa fenomena pembentukan awan di beberapa wilayah, tapi untuk potensi ya dengan curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya, itu ada di mana saja Pak? Baik, kalau kita bicara untuk seluruh wilayah Indonesia ya, memang kita rata-rata itu adalah di wilayah utara yang akan terjadi banjir terlebih dahulu ya. Kalau bicara secara nasional, misalkan Aceh, kemudian Sumatera Utara, kemudian kita lihat juga Kalimantan ya.
Namun khusus untuk Jabodetabek, kita melihat di Januari Dasarian 1 nanti kita melihat ada beberapa wilayah yang perlu kita waspadai, yaitu misalkan kita lihat Jakarta Timur itu ada Cakung, Durensawit, Jakarta Utara ada di Cilincing, Kelapa Gading, Koja, Pademangan, dan kemudian kalau kita juga melihat di Jakarta Barat itu ada Cengkareng, Grogol, Petamburan, Kalideres, termasuk juga di Pulau Seribu. Namun khusus untuk Pulau Seribu biasanya air hujan itu akan mengalir langsung ke laut karena jarak antara daratan dan lautan itu cukup pendek. Itu kira-kira Mas Itu ada Bayu. Ya, Oke. itu sejumlah wilayah yang berpotensi terjadi banjir, termasuk pada Januari nanti ya, potensi banjir dan genangan ini lebih tinggi. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Guswanto atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, Ya. jadi Terima kasih Apa kembali yang Mbak disampaikan Vita dan Pak Mas Bayu. Bayu. Salam sehat selalu. salam sehat juga Salam Pak sehat. Guswanto. Jadi apa yang disampaikan tadi Pak Guswanto ini menjadi informasi awal buat kita berwaspada, terutama Mitigasi ketika mitigasi, terutama ketika nanti potensi hujannya akan semakin tinggi memasuki bulan Januari, khusus di wilayah Jabodetabek tadi disebutkan. Ya, ini